Selamat pagi pemirsa Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Surat kepada Jemaat Ibrani pasal 13 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sangat bersyukur atas perkembangan zaman saat ini yang begitu pesatnya. Banyak hal-hal yang semakin dipermudah oleh berkembangnya teknologi di akhir-akhir ini. Kemajuan ini patut kita syukuri dengan sukacita karena banyaknya kemudahan yang disediakan. Namun di sisi lain kita tidak dapat membatasi diri dari kemajuan-kemajuan yang nyata dan yang bisa memerosotkan karakter kita. Misalnya, jika seorang ibu terus-menerus memesan makanan dari aplikasi, akhirnya ia kehilangan keterampilan memasak. Dan juga jika pelajar terus-menerus tergantung pada teknologi dalam pelajarannya, misalnya dari Google, kemungkinan ia juga akan mematikan daya nalarnya untuk berpikir. Dan juga sama halnya dengan orang yang tergantung pada game. Akhirnya ia akan semakin menutup diri dan juga berpengaruh pada kesehatannya dan kejiwaannya. Kemajuan teknologi adalah untuk membantu manusia, bukan untuk merusaknya. Tetapi kenyataannya kita lihat sekarang, sepertinya kemajuan teknologi dominan merusak kejiwaan dan pola pikir seseorang. Dan ini bisa kita lihat misalnya dalam berbagai siaran media yang ada di tengah-tengah negara kita. Nas kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanya bersifat sementara dan akan selalu berubah Untuk itu kita jangan mengutamakan kemajuan teknologi, karena hal itu dapat memisahkan kita dari yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang mempelajari dan menemukan pengetahuan itu hanya untuk memuaskan dirinya sendiri, menjadikannya sebagai Tuhan baru dalam hidupnya, dan menutup diri dari kebenaran-kebenaran yang lain. Misalnya pengetahuan yang didapatkan, dia selalu membuat eksperimen, tetapi tidak ada kaitannya dengan bagaimana bahwa tidak ada tempat yang kekal, yang abadi di dunia ini. Karena kita selalu pada posisi menanti kedatangan Tuhan. Ya, sama halnya dengan orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias karena mereka mengetahui dan mengenal orang tuanya. Jadi mereka tidak mengenal bahwa kehidupan ini yang ada di dunia ini adalah sementara. Sebab ada tempat yang keabadian di surga kelak. Karena kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang, yaitu Yerusalem baru. Nah, inilah keterbatasan pengetahuan kalangan-kalangan Yahudi pada masa Yesus. Sama halnya dengan orang Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias karena mereka mengetahui dan mengenal. Mereka mengenal dan mengetahui hanya dari sisi kemanusiaan Yesus, tidak mengenal dari sisi ketuhanannya.
Untuk itu nas ini mengingatkan agar tetap setia kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika dapat menikmati kemajuan teknologi, kiranya itu juga dapat kita pakai untuk semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Kemajuan teknologi yang tidak bisa kita sangkal itu terus mengalir bagaikan air. Namun, jadikanlah kemajuan teknologi ini menjadi alat bantu untuk mendengarkan Tuhan. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita nikmati saat ini adalah bersifat sementara. Namun bersama dengan Yesus kita akan memasuki kota yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.